Aduh, lupa bernapas. Oh, tidak. Ini benar-benar memalukan. Ada apa denganmu? Yang Mulia Kaisar, jika Yang Mulia Ratu terus mempersembahkan dupa seperti ini, para dewa akan marah. Selir Clara, kamu akan mempersembahkan dupa menggantikan ratu? Ah, Apa yang kamu lakukan sekarang? Yang Mulia Kaisar. Tidak, selir Clara mendorongku. Serena, aku tahu aku mengambil tempatmu, dan kamu kesal, tapi kamu tidak boleh menyakiti dirimu sendiri. Hanya untuk menjebakku. Yang Mulia Ratu sudah keterlaluan. Pada upacara doa hujan, dia memainkan trik kotor seperti itu. Orang jelek memang suka membuat masalah. HMPH. Tidak, Yang Mulia Kaisar. Bukan seperti itu. Pengawal, seret ratu pergi. Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar. Lanjutkan upacara doa hujan. Apa yang kamu lakukan? Tidak lihat? Membunuhmu. Membunuh ratu adalah pelanggaran berat. Aku mendapat dukungan Yang Mulia Kaisar, dan bibiku, Ibu Suri, mendukungku. Siapa yang berani memotong kepalaku? Lagi pula, aku akan mengumumkan secara terbuka bahwa kamu tidak tahan malu dari upacara doa hujan dan bunuh diri. Cekik dia. Aku terpaksa tunduk pada nenek sihir jelek ini selama 3 tahun penuh. Sungguh memalukan. Ah, saya mati. Saya akhirnya lulus dari sekolah kedokteran, dan sekarang saya mati. Yang Mulia Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Saya dengar Anda gantung diri, dan itu membuat saya ketakutan setengah mati. Yang Mulia Nyonya. Saya benar-benar melakukan perjalanan waktu. Dan menjadi ratu gemuk seberat 200 pon. Apakah Anda manusia atau hantu? Cekik dia. Karena saya mewarisi tubuhmu, saya akan membalaskan dendammu. Serena, Serena, saya salah. Maafkan saya, Serena. Si kecil munafik, tentu saja kau ingin saya mati. Tapi Raja Neraka tidak menginginkanku. Saya kembali. Pergi. Yang Mulia Nyonya. Dia punya bayangan, jadi dia bukan hantu. Karena Anda tidak mati, lalu kenapa Anda bersikap seperti hantu? Beraninya kau memukulku? Kau pantas mendapatkannya. Dasar kurang ajar yang tidak menghormati pangkat. Kenapa kau tidak berlutut dan bersujud padaku? Kaisar membencimu, babi gendut. Kenapa aku harus berlutut padamu? Saya adalah istri sah Kaisar. Selama Kaisar belum memecat saya tetap istrinya. Kau, hanya seorang selir, berani membantah saya? Saat melihatku, kau harus berlutut dan bersujud. Aturan istana, 20 tamparan. Tampar dia.
Keras. Pelayan celaka. Jika kau berani menyakitiku, saya akan membuatmu dipotong-potong. Yang mulia Nyonya, ini. Tampar dia. Sekarang. Saya tidak bisa mempermalukan Nyonya. Pelayan celaka, kau berani? Kau berani memukul selir Clara? Kasim hina. Kau juga mau melawan atasanmu? Seorang pelayan yang melawan atasan akan dieksekusi seluruh keluarganya. Teruskan. Serena. Saya akan memastikan kau mati mengenaskan. Aduh, Kurang tamparan? Bilang saja. Saya akan memukulmu sampai wajahmu seperti kepala babi. Serena, apa yang kau lakukan? Bajingan, kotor. Kau, Julian, akhirnya kau datang yang mulia ratu hampir memukulku sampai mati. Julian, kau harus membelaku. bukankah kau bilang kau bunuh diri? Ratu, Serena, pura-pura mati untuk memancingmu ke sini, aku menasihati Serena. Aku bilang, Yang Mulia Kaisar sibuk dengan urusan negara dan sudah kelelahan. Kita para selir seharusnya tidak bermain dengan tipu muslihat kecil ini. Tapi, siapa sangka? Serena akan marah karena ini dan kemudian memukulku seperti ini. Dasar si kecil munafik, kau pandai sekali memutarbalikkan fakta. Babi gendut. Jauhi selir Clara. Babi gendut besar jelek sekali. Dasar si kecil tak tahu terima kasih. Apa yang kau lakukan? Mengajar, tentu saja. Memberi pelajaran pada si kecil tak tahu terima kasih ini. Kau buta. Dasar si kecil tak tahu terima kasih. Aku mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu. Kau besar minum susuku dan sekarang kau berani bilang ibumu sendiri jelek. Itu benar-benar tidak berbakti. Sang permaisuri ternyata mengatakan sesuatu yang masuk akal meskipun bahasanya agak kasar. Julian, kau harus membelaku. Atau lebih baik aku mati saja. Baik, akan kukabulkan permintaanmu. Kau gila? Bajingan kotor. Kau benar-benar melukaiku. Jadi kenapa kalau aku memukul bajingan kotor itu? Apa yang akan kau lakukan? Gigit aku? Sang permaisuri telah melawan Yang Mulia Kaisar. Lempar dia ke istana. Berikan itu. Berdasarkan dekret Kaisar Julian, tidak ada barang berharga yang diizinkan di Istana Dingin. Dasar si kecil munafik, mau digebuk. Tutup pintunya, sekarang. Beruntung kau lolos. Atau sudah kuhantam kepalamu. Sial, istana dingin ini benar-benar kumuh. Wow. Si kecil munafik itu sangat licik. Yang Mulia Nyonya, jadi biar saja kumuh, lihat ini. Hei, apa ini? Dan itu belum semuanya. Kudengar selir Clara menyuruh Felix mengirimkan roti kukus berjamur kepada kita. Roti kukus. Dan yang berjamur lagi. Yang Mulia Nyonya, apa yang akan kita lakukan? Tidak usah khawatir. Pembunuh, cepat, tangkap pembunuhnya. Bukan pembunuh. Hei, ini selimut wol premium yang Anda pesan. Terima kasih. Wow, Yang Mulia Nyonya, selimut ini sangat lembut dan hangat. Sekarang kita punya semua kebutuhan sehari-hari. Mereka ingin aku menderita? Mimpi kali. Yang Mulia Nyonya, orang yang baru saja antar barang-barang kita, siapa dia? Oh, dia? Kurir ruang waktu. Yang Mulia Nyonya, memang, kita punya cukup makan dan pakaian, tapi Anda terjebak di tempat kecil ini. Itu bukan cara hidup. Oh, Aku dari keluarga pahlawan setia. Mantan kaisar tidak akan meninggalkanku di istana dingin selamanya. Setelah dia kembali dari perjalanannya, kita bisa pergi. seperti ini?
Jika mantan kaisar melihat Anda, bukankah dia akan membenci Anda juga? Waktunya turunkan berat badan. Dalam sebulan, turun 45 kg. 45 kilogram. Tempat tidurnya lembab. Rotinya berjamur. Lihat babi gendut itu, bagaimana dia bisa bertahan? Dia belum boleh mati. Keluarga fans sudah musnah. Kaisar Julian sekarang membenci Serena. Bibi, apa yang kamu takutkan? Meskipun keluarga fans sudah tiada, mantan kaisar memanjakannya. Jika kau membunuhnya, mantan kaisar akan menyelidiki sampai tuntas. Untung babi gendut itu tidak dicekik. Apa yang harus kita lakukan? Mantan kaisar kembali bulan depan. Buat mantan kaisar membenci dia, lalu bunuh dia, semudah menginjak semut. Selamat datang kembali, mantan kaisar. Kakek, pasti lelah setelah perjalanan. Saya sudah menyiapkan jamuan sambutan untuk kakek. Baik. Semuanya, bangkit. Terima kasih, mantan kaisar. Mengapa saya tidak melihat Serena kecil? Yang mulia ratu masih dihukum di istana dingin. Apa? Kau mengirim Serena kecil ke istana dingin? Sudah lupa dulu apa yang kau janjikan kepada Jenderal Vance? Bagaimana kau bisa menghadapi Jenderal Vance? Kakek, Kaisar Julian terpaksa melakukannya. Itulah mengapa dia mengirim Ratu Serena ke istana dingin. Sejak Serena melahirkan pangeran, dia menjadi sangat malas. Semua urusan harem ditangani sepenuhnya oleh Ibu Suri. Pada upacara doa hujan, Yang Mulia Ratu berpakaian tidak pantas. Kaisar Julian, takut membuat marah para dewa, menyuruh Serena kembali untuk beristirahat. Tapi siapa sangka Serena malah mencoba bunuh diri. Kaisar Julian dengan baik hati menemuinya, tetapi dia melukainya. Kakek, lihat, luka di wajah Kaisar Julian disebabkan oleh Serena. Mustahil. Serena kecil tumbuh di bawah pengawasanku, saya lebih mengenalnya daripada siapapun. Dia tidak akan pernah begitu ceroboh. Kakek, apa yang saya katakan itu benar. Kau tidak melihat betapa Serena seperti wanita gila? Yang Mulia Ratu benar-benar berani melukai tubuh kaisar. Melukai tubuh kaisar, menurut aturan, ratu harus dicopot. Hahaha. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Serena kecil melakukan hal yang begitu membangkang? Hahaha. Seseorang, panggil sang ratu. Biarkan saya sendiri yang menanyainya. Kakek, luka di wajah saya sudah jelas. Kenapa repot-repot memanggil Serena? Apa, takut saya akan mengungkap kebenaran? Saya tidak menyembunyikan apapun. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya hanya khawatir penampilan Serena mungkin menyinggung mata Anda. Dia sekarang sangat tidak enak dipandang. Hamha. Saya ingin melihat seberapa buruk Serena kecil sekarang. Seseorang, panggil sang ratu untuk hadir. Yang Mulia Nyonya, Anda benar-benar kehilangan berat badan. Dalam 1 bulan, turunkan 45 kg. Yang Mulia Nyonya, tidakkah Anda mau mencicipi sedikit saja? Tidak, pemulihan pasca melahirkan tidak berjalan baik, ditambah depresi, dan makan berlebihan menyebabkan kenaikan berat badan. Ini cukup umum saat ini. Temukan pendekatan yang tepat, dan Anda akan langsing dengan cepat. Tetapi Yang Mulia Nyonya, menurunkan berat badan tidak ada gunanya, karena mantan kaisar tidak diketahui tanggal kembalinya. Jika Anda masih hidup di dalam sana, pergilah ke Aula Hanyuan. Mantan kaisar memanggil Anda. Yang Mulia Nyonya, Anda boleh keluar sekarang. Yang Mulia Nyonya, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Si kecil munafik.
bajingan kotor, lihat bagaimana saya akan menghadapi kalian semua. Bersujud kepada kakek. Apakah ini Leo? 5 tahun lalu, ketika saya meninggalkan istana untuk bepergian, kamu baru berusia 1 bulan. Sekarang lihat dirimu, sudah besar. Haha, kemarilah, naiklah ke sini, dan biarkan saya melihatmu dengan baik. Hahaha. Kalian semua bilang Chloe tidak baik, tapi soal mendidik putra mahkota, dia melakukannya dengan sangat baik. Kakek, bukan ibunda yang membesarkan saya, melainkan Selir Clara. Ibunda saya hanya makan dan tidur sepanjang hari dan tidak pernah merawat saya. Bagaimana mungkin Chloe tidak merawatmu? Ayahanda, itu benar. Dalam 5 tahun Anda pergi, Serena telah berubah total. Dia tidak hanya menjadi bulat seperti bola, tapi dia juga sangat malas. Suatu kali, Leo demam. Jika Selir Clara tidak menemukannya tepat waktu, Leo kecilku yang malang mungkin sudah meninggal dunia. Kaisar Julian dapat bersaksi. Saat itu Leo demam selama 3 hari 3 malam, dan Selir Clara merawatnya sepanjang waktu. Saya memanggil Serena berkali-kali, tapi dia tidak pernah muncul sekalipun. Putra mahkota sakit dan dia bahkan tidak merawatnya. Yang Mulia Ratu sudah keterlaluan. Hom Haep. Orang yang malas seperti itu tidak layak menjadi seorang ibu. Apalagi Ratu Valeriana. Saya mohon mantan kaisar untuk menggulingkan ratu dan mencari seseorang yang layak. Mohon, mantan kaisar, gulingkan Ratu Serena. Apa? Kamu juga ingin menggulingkan ratu? Sekarang Serena memang sudah tidak layak menjadi ratu. Mari kita tunggu sampai ratu tiba. Kakek tua bangka ini menghancurkan rencana saya. Kenapa Ratu Serena belum datang juga? Mungkin dia menganggap dirinya jelek, telah melakukan terlalu banyak kesalahan, dan tidak berani datang. Siapa bilang saya tidak berani datang? Bahkan jika dia muncul dengan wajah jelek itu. Siapa bilang saya tidak akan datang? Apakah saya melihat Perry? Ini Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu, bukankah dia wanita gemuk seberat 200 pon? Halo, kakek. Maaf saya terlambat, kakek. Mohon maafkan saya, kakek. Yang Mulia Ratu, setelah menurunkan berat badan, dia sangat cantik. Setelah menurunkan berat badan, Yang Mulia Ratu 3 kali lebih cantik dari Selir Clara. Oh tidak, 10 kali lipat. Cantik, jangan konyol. Lengannya terbuka, memalukan. Kamu hanya iri padaku. Saya jauh lebih cantik dari kamu. Kamu bukan ratu sama sekali. Serena fans itu babi gendut. Dari mana kamu datang, penyihir? Beraninya kamu menyamar sebagai ratu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan tidak memakai pakaian upacara yang saya kirimkan. Dan kamu berani menipu kakek? Hahaha, kamu memang berani. Jadi dia bukan Ratu Serena? Tidak datang adalah satu hal, tapi menyewa gadungan adalah hal lain. Serena fans benar-benar tidak ada harapan. Ratu Serena benar-benar penipu. Ini keterlaluan. Saya mohon, mantan kaisar, untuk menggulingkan ratu. Mantan kaisar, mohon menggulingkan Ratu Serena. Ini terasa begitu familiar. Yang Mulia Kaisar, kenapa kamu tidak memberitahu mereka? Apakah saya ratumu atau bukan? Apa? Kamu bahkan tidak mengenali permaisurimu sendiri, bukan? Meskipun penampilan wanita ini telah banyak berubah, dia memang permaisuri. Serena fans. Hahaha. Sudah 5 tahun. Serena kecil, kamu semakin cantik dari sebelumnya. Hahaha. Kakek terlihat semakin bersemangat. Oh hahaha.
Dia benar-benar permaisuri Serena? Kamu benar-benar ibuku? Si kecil tak tahu terima kasih. Sekarang kamu panggil saya ibu? Mengapa Yang Mulia Kaisar mengakui identitasnya? Jika dia hanya mengatakan tidak, dia bisa saja dijatuhi hukuman mati. Maka saya bisa menjadi permaisuri. Sudah sebulan. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kurus? Sejak upacara doa hujan terakhir, saya bertekad untuk menurunkan berat badan. Hanya dalam 30 hari, saya berhasil menurunkan 45 kg. Ah, 45 kg? Ini. Permaisuri Serena benar-benar memiliki tekad sekuat itu. Benar-benar ibu bangsa kita, Kerajaan Valeriana. Benar. Lalu, Serena, Mengapa kamu tidak memakai pakaian upacara yang saya kirimkan untukmu? Pakaian upacara itu dipilih oleh Ibu Suri secara pribadi untukmu. Dengan melakukan ini, bukankah kamu tidak menghormati niat baik Ibu Suri? Apakah kamu meremehkan saya, permaisuri, dan pakaian yang saya pilih untukmu? Jadi pakaian dengan jahitan robek itu disiapkan oleh Ibu Suri. Yang Mulia Nyonya, ini adalah pakaian yang dikirim oleh selir Clara. Untung saya tidak memakainya. Kalau tidak, akan seperti terakhir kali di upacara doa hujan. Saat saya membungkuk, jahitan belakangnya akan robek terbuka. Jadi di upacara doa hujan pakaian ibu robek terbuka karena jahitan yang robek? jadi, upacara doa hujan memiliki keadaan tersembunyi seperti itu? Berani-beraninya kamu. Kamu adalah menantu perempuanku. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Kamu yang mengirim pakaian upacara. Itu kamu? Tidak, tidak. Saya yang melakukannya. Sudah saling menjatuhkan, pasti. Pelayan yang mengantarkan pakaian upacara. Yang Mulia Nyonya, saya tidak sengaja merobek pakaian upacara Yang Mulia Ratu. Selir Clara, berani sekali pelayanmu menyentuh barang-barang saya tanpa izin, menyentuh barang-barang tuannya. Aturan istana mewajibkan 100 kali hukuman cambuk dan mengganggu upacara doa hujan. Hukuman menjadi 2 kali lipat. Pengawal, seret hamba kurang ajar ini. 200 kali hukuman cambuk. Yang Mulia Kaisar, ampuni saya. Saya tidak sengaja. Selir Clara, selamatkan saya. 200 cambuk akan membunuhnya. Kaisar Julian, Felix adalah pelayan tua yang saya bawa dari luar istana. Jika dia mati seperti ini, saya akan kehilangan muka. Kaisar Julian, Kakek baru saja kembali. Di hari bahagia ini, mari kita hindari pertumpahan darah. Kakek saya secara pribadi memimpin 3 kampanye melawan kerajaan Borealia. Sedikit darah tidak mengganggunya. Benar, kakek? Haha, kamu kenal saya. Serena. Pengawal. Bawa hamba kurang ajar ini dan seret dia keluar. Yang Mulia Kaisar, ampuni saya. Selir Clara, selamatkan saya. Kaisar Julian. Ini bukan hanya memukul pelayan saya. Sekarang Yang Mulia Ratu sudah di sini, kakek, mari kita mulai perjamuan. Haha, kalau begitu mari kita mulai perjamuan. Silakan duduk semuanya, haha. Saya telah menyiapkan hadiah istimewa untuk menyambut kakek pulang. Oh, Ini adalah permadani panjang umur yang saya sulam dengan tangan saya sendiri. Semoga kakek sehat selalu dan panjang umur. oh, ini sulaman 2 sisi. Benar-benar pantas untuk Putri Kanselir Thorn. Kerajinan tangan ini benar-benar indah. Si kecil munafik itu bahkan tidak bisa berjalan beberapa langkah tanpa merengek. Apakah dia benar-benar menyulam hal yang membosankan seperti itu jahit demi jahit? Ayahanda. Untuk menyiapkan hadiah ini untuk ayahanda, Selir Clara hampir tidak tidur 4 jam sehari. Matanya berkali-kali kabur, dan jari-jarinya tertusuk berulang kali.
Asalkan kakek bahagia, meskipun jariku tertusuk tembus, semuanya sepadan. Haha, haha, bagus, bagus. Itu sangat perhatian darimu. Kakek biasanya paling sayang pada Serena. Kakek pergi selama 5 tahun, dan sekarang dia kembali. Aku ingin tahu hadiah apa yang telah disiapkan Serena untuknya. Dia dikurung di istana dingin selama sebulan dan baru saja keluar. Mari kita lihat hadiah apa yang bisa kamu berikan. Tidak bisakah kamu menunggu sampai setelah makan baru membuat masalah? Serena, kamu tidak menyiapkan hadiah, kan? Kabar kembalinya mantan kaisar datang 3 bulan lalu, Yang Mulia Ratu seharusnya tahu itu. Setelah menurunkan berat badan, Yang Mulia Ratu jauh lebih cantik dari sebelumnya, tapi karakternya masih kurang dibandingkan dengan selir Clara. Kamu sudah di istana dingin selama lebih dari sebulan. Seharusnya kamu tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah. Jika tidak, ucapkan saja beberapa kata yang baik. Memang, bagaimanapun, mantan kaisar sangat menyayangimu. Bahkan jika kamu tidak menyiapkan, dia tidak akan keberatan. Siapa bilang saya tidak menyiapkan? Karena kamu menyiapkan hadiah, Serena. Saya ingin tahu apa itu. Itu bukan sulaman lagi, kan? Dengan layar sulaman 2 sisi selir Clara yang menetapkan standar begitu tinggi, tidak peduli sulaman apa yang kamu berikan, akan terlihat kurang dibandingkan. Saya tidak mau repot dengan hal-hal yang memakan tenaga dan tidak berguna. Beraninya kamu mengatakan sulaman yang saya buat untuk kakek tidak berguna? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Barangmu ini, kayu dan sulaman, setidaknya kerja sebulan, dan apa hasilnya? Sebagai partisi, terlalu kecil. Hamha. Sebagai ornamen, tidak cukup elegan. Paling-paling, akan diletakkan di istana kakek selama beberapa hari lalu disimpan. Kalau itu bukan sampah, apalagi? Seseorang, bawa barang tak berguna ini pergi. Oh, jadi, hadiahmu pasti sangat berguna, Serena. Tentu saja. Kakek, ini yang saya siapkan untukmu, sebagai hadiah selamat datang. Tada. Apa ini? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti besi? Ratu Serena, apakah ini hadiah yang kau katakan sangat berguna? HMPH, hanya sepotong besi. Setelah puluhan tahun menjadi pejabat, potongan besi ini hanya tampak aneh, tetapi tidak terlalu berguna. Ayolah, ini teknologi tinggi dari abad ke-21. Jika bukan karena kakek, saya tidak akan mengeluarkannya. Harta karunku ini disebut pendingin udara. Taruh di dalam ruangan, dan membuatmu sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin? Hanya dengan segumpal besi ini? TH, saya tidak percaya. Saya juga tidak percaya. Saya marah toh. Apakah saya membual atau tidak? Kita akan tahu dengan mencoba, kan? Kakek, di cuaca Juni ini, apakah Anda panas? Oh, pasti panas. Jika bukan karena dalam beberapa hari, itu adalah turnamen akbar antara Kerajaan Valeriana dan Kerajaan Borealia, saya tidak akan kembali. Tidak perlu khawatir. Setelah saya menyalakan pendingin udara, kalian tidak akan panas lagi. Tunggu, Si kecil munafik, tipu daya apa yang kau lakukan sekarang? saya pernah mendengar, di istana, jika seorang pejabat membuat klaim yang tidak masuk akal, yang ternyata palsu, dia dihukum. Ya, tapi tidak persis. Maka saya tidak akan mempersulitmu, Serena. Bagaimana dengan ini? Jika potongan besi milikmu ini tidak melakukan apa yang kau katakan, apakah kau akan kembali ke istana dingin, Serena? Selama kau secara terbuka menerima taruhan ini, bahkan mantan kaisar tidak akan bisa mengeluarkanmu dari istana dingin. Beranikah kau bertaruh denganku, Serena? Baik. Bagaimana jika aku melakukannya? Itu mustahil. Kita semua saudari. Saya tidak ingin menyulitkanmu. Jadi bagaimana dengan ini? Jika pendingin udaraku benar-benar bisa meniupkan udara dingin, maka kamu harus menggonggong seperti anjing 3 kali di depan umum. Bagaimana? Setuju.
selir Clara. Tapi itu menggonggong seperti anjing. Saya tidak akan kalah. Apa yang kamu takutkan? Menyala. Jadi gumpalan logam ini benar-benar bersinar. Tampaknya pendingin udara ini memiliki keunikan tersendiri. Saya dengar ada sejenis fluorid di Laut Timur yang bersinar sendiri. Gumpalan logam sang ratu mungkin diisi dengan fluorid semacam itu. Oh, fluorid. Ibu Suri benar-benar berpengetahuan luas. Serena, taruhannya adalah, kamu hanya menang jika gumpalan logam ini bisa meniup udara dingin. Kamu tidak bisa hanya memasukkan fluorid bercahaya untuk membodohi semua orang. Tenang saja. Wow, angin sejuk sekali. Kakek, bagaimana perasaanmu? Haha, terasa enak. Dengan alat pendingin yang luar biasa ini, aku pikir istana musim panas itu bisa dirobohkan. Hahaha. Tidak mungkin. Selir Clara. Sekarang giliranmu untuk menggonggong. Alat penjinak hewan ini luar biasa. Jika kita bisa memproduksinya secara massal, pasti akan menyelesaikan masalah kekosongan kas negara. Serena, jadi ini menghangatkan kita di musim dingin dan mendinginkan di musim panas? Tapi hanya udara dingin tidak cukup. Bagaimana dengan udara panas? Udara panas? Itu mudah. Angin panas sekali. Selir Clara. Apakah cukup panas? Panas sekali, Ibunda. Tiup udara dingin, cepat. Aku tidak pernah menyangka pendingin udara ini tidak hanya meniupkan udara dingin tetapi juga udara panas. Yang terbaik adalah, bahkan tidak perlu membakar kayu bakar. Wow, jika kita menggunakan alat pemanas ini secara luas di kalangan rakyat, lebih sedikit orang yang akan mati kedinginan di musim dingin. Selir Clara. Apakah kamu yakin sekarang? Cepatlah. Semua orang menunggumu menggonggong seperti anjing. Seorang selir menggonggong seperti anjing? Aku belum pernah melihat itu bahkan di drama sejarah. Tidak sabar untuk melihatnya sekarang. Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar, tolong, bantu aku. Aku mohon, jika Anda membuatku melakukan ini di depan umum, aku lebih baik mati. Serena, Clara Thorne tetaplah seorang selir. Membuatnya menggonggong seperti anjing sungguh tidak pantas baginya. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana jika dia meminta maaf kepadamu sebagai gantinya? Kalian berdua adalah selir kaisar, biarkan masa lalu berlalu. Sekarang aku mengerti. Bagaimana Kanselir Thorne, hanya dalam 10 tahun, dari pejabat rendahan pangkat 7 menjadi menteri papan atas pangkat 1. Ternyata itu semua karena kulit tebalnya. Apa yang baru saja kau katakan? Persetan dengan taruhannya. Jika kita kalah, kita tinggal mengingkari. Yang Mulia Kaisar, menjadikannya kanselir, apakah Anda tidak khawatir merusak reputasi kerajaan Valeriana? Ayahku sama sekali tidak seperti itu. Kau tahu apa kata orang? Seperti anak perempuan, seperti ayah. Kau, Selirku tersayang. Dia pingsan. Mungkin Yang Mulia Kaisar, sebaiknya membebaskan selir Clara. Oh, selir Clara, kenapa tiba-tiba pingsan? Yang Mulia Kaisar, selir Clara memiliki penyakit akut. Saya dengar seorang dokter terkenal bilang waktu saya kecil bahwa pingsan mendadak seperti ini datangnya cepat dan kuat. Dia harus segera minum urine anak laki-laki supaya sadar. Jika kita terlambat, nyawanya bisa terancam. Putraku, kenapa tidak cepat-cepat memberikan selir Clara urine anak laki-laki? Kamu mau lihat selir Clara mati di depanmu? Yang Mulia Ratu, apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Kaisar Julian, jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa memanggil tabib istana sekarang. Jika kita terlambat, kalau terjadi apa-apa padanya, jangan salahkan saya. Karena kondisinya darurat, jangan ragu, seseorang bawa putra mahkota untuk mengambil urin anak laki-laki. Ayo, cepat. Selir Clara, ini urin anak laki-laki segar, masih mengepul panas. Pasti menyembuhkanmu. Ayo, biar saya berikan padamu. ah, saya sudah sadar, tidak perlu minum urine anak laki-laki. Jadi selir Clara, bagaimana kamu tahu kamu perlu yurin anak laki-laki? Apakah itu yang menyembuhkanmu? Ya, Selir Clara,
Bagaimana kamu tahu? Mungkin saja kamu pingsan tadi hanya pura-pura? Saya benar-benar pingsan karena terdesak. Dalam keadaan linglung, saya dengar Yang Mulia Ratu akan memaksa saya minum urine. Itu membuat saya kaget dan sadar. Memaksa seorang selir minum urin di depan umum, Ratu Serena, niat Anda benar-benar jahat. Yang Mulia Kaisar, jika saya tidak sadar tepat waktu, saya akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kerajaan. Siapa bilang ada pipis di cangkir ini? Terus apa dong? Ini teh herbal yang sudah dingin. Dasar si pintar. Ah, Selir Clara. Sekarang giliranmu menggonggong seperti anjing. Yang Mulia Kaisar. kau bersikeras menantang ratu. Aku juga tidak bisa menolongmu. Baiklah, aku lakukan. Siapa sih yang waktu kecil tidak pernah meniru kucing atau anjing? Guk. Guk. Hahaha. Selir Clara. Itu terlalu kecil suaranya. Anak anjing kecil menggonggong lebih keras dari itu. Guk guk. Hehehe. Selir Clara, suaramu mirip banget sama anjing puku. Hahaha. Beneran mirip. Jadi si kecil tak tahu terima kasih ini benar-benar konyol. Ratu Serena. Puas sekarang? Lumayan. Hadiah dari Ratu sudah dipersembahkan. Ayo duduk. Aduh, aduh. Kakek. Mantan kaisar. Kamu tidak apa-apa, kakek. Perutku sakit banget. Rasanya seperti 1000 pisau berputar di dalam perutku. Panggil tabib istana. Para pengawal. Bunuh aku saja. Dokter, beri aku obat. Kaisar Julian menderita abses usus kaki melingkar. Obat tidak akan membantu. Yang Mulia Kaisar, ampunilah. Apa gunanya kalian? Dokter tidak berguna? Abses usus kaki melingkar. Bukankah itu apendisitis? Di zaman modern, itu hanya operasi yang sangat umum. Panggil dokter istana lain ke sini, sekarang. Yang Mulia Kaisar, Dr. Vance adalah dokter terbaik di kerajaan Valeriana. Jika itu penyakit yang bahkan dia tidak bisa sembuhkan, bahkan jika Anda memanggil semua dokter istana dari seluruh institut, semua dari mereka, itu akan sia-sia. Cepat bunuh aku. Kalian keturunan yang tidak tahu berterima kasih. Kakek, kami tidak bisa membiarkanmu terus menderita seperti ini. Aku tidak tahan melihat ini. Lalu apa saranmu, selirku tersayang? Mari beri kakek kematian yang cepat. Jika Yang Mulia Kaisar setuju, aku bisa memerintahkan seseorang untuk mempersiapkan pemakaman kakek. Terlambat. Hati-hati, dalam ketergesaan, sesuatu mungkin terlewatkan. HMPH, si kecil munafik itu begitu kejam. Mengubur seseorang sebelum mereka mati? Kakek, bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Pantas saja kau mati kesakitan. Setelah kau kehilangan mantan kaisar sebagai pendukungmu, aku akan berurusan denganmu. Yang Mulia Kaisar, kondisi kakek kritis. Anda harus segera mengambil keputusan. Yang Mulia Kaisar, selir Clara benar. Daripada membiarkan mantan kaisar menderita seperti ini, menanggung nasib yang lebih buruk dari kematian, lebih baik memberinya akhir yang cepat. Ah, bunuh aku sekarang. Yang Mulia Kaisar, lihat, ini juga keinginan kakek sendiri. Ini hanya kasus apendisitis ringan, dan Anda akan menguburnya. Apa maksud Anda? Serena, bisakah kamu menyelamatkan kakek? Kamu bisa bicara, tapi jangan memanfaatkanku. Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan kakek? Apa kamu benar-benar ingin menyelamatkan kakek? Omongan macam apa itu, Serena? Tentu saja saya dengan tulus ingin menyelamatkan kakek. Jangan bilang kamu sama seperti mereka. Berharap kakek segera mati agar kamu bisa menyingkirkan beban yang mengganggumu. Monyet apa? Hanya ada satu alfa. Saya harus meluruskan ini. Jadi saat saya melakukan operasi, tidak ada yang menyabotasenya secara diam-diam. Jika ada yang berani bersekongkol dan menyabotase, saya tidak akan memberinya ampun. Yang Mulia Kaisar, saya hanya ingin menyelamatkan kakek. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Serena, kata-katamu tadi sungguh berbisa. Jika bukan karena kondisi kritis, mantan kaisar, saya akan menuntutmu dengan pengkhianatan tingkat tinggi. Serena,
Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan kakek? Kakek menderita apendisitis akut. Dia perlu operasi segera untuk mengangkat usus buntu. Angkat usus buntu. Apa? Mengangkat usus buntu? Iya, Usus buntu itu ada di dalam perut. Bagaimana cara mengangkatnya? di dalam perut, kita buat sayatan, angkat usus buntu yang pecah, dan jahit lukanya kembali. Membelah perut, apa orang bisa selamat dari itu? Menurut saya, Ratu Serena, Anda tidak berusaha menyelamatkan kakek Anda, malah berniat mencelakainya. Apa Anda berpikir? Karena kakek sudah sekarat? Anda coba saja apapun. Meski tidak bisa menyembuhkannya, Anda tetap dapat pujian karena berbakti. Ratu Serena, rencana Anda sangat jelas. Para dokter Anda tidak bisa menyelamatkan siapapun dengan membedah, tapi bukan berarti saya juga tidak bisa. Ratu Serena, sejak kapan Anda belajar kedokteran? Kenapa saya tidak pernah tahu? Hei, apa Anda bisa membaca pikiran? Apa saya harus memberitahu Anda semuanya? Yang Mulia Ratu, jika sihir hitam ini gagal, kakek bahkan tidak akan memiliki jenazah utuh. Tidak, tidak. Yang Mulia Ratu, Bunuh saya sekarang. Bunuh saya. Kataku. Kalian anak-anak tak tahu terima kasih. Jika kalian ingin menyelamatkan kakek, usir semua yang tidak berguna, dan operasi sekarang. Apa Anda yakin bisa menyelamatkan kakek? Jika saya tidak bisa menyelamatkan kakek, Anda bisa memenggal kepala saya, setuju? Ratu Serena, Anda sendiri yang mengatakannya. Anda bisa saja suruh Algojo menunggu di luar. Sekarang, semua yang tidak berguna, keluar. Ratu Serena? Kakek ada di tangan Anda. Ya, kamu tetap di sini dan bantu. Oke. Nona Fans. Ini paket Anda. Siapa orang itu? Kenapa saya harus memberitahu Anda? Apakah Anda benar-benar akan melakukan operasi pada mantan kaisar? Bagaimana jika operasinya gagal? Meskipun saya baru saja lulus dari Universitas Kedokteran dan tidak memiliki pengalaman bedah klinis sama sekali, tetapi jika Anda menunda lebih lama lagi, tidak perlu operasi lagi. Dia akan mati karena ususnya membusuk. Lupakan, yang penting menyelamatkannya. Saya satu-satunya di sini yang bisa melakukan operasi. Mengusap keringat. Siapa sangka Yang Mulia Ratu tahu ilmu kedokteran? Bibi, apa menurutmu Serena bisa berhasil? Dia pasti bisa, tidak diragukan lagi. Dia pasti berhasil. Kirim kakek tua bangka itu ke neraka. Hahaha. Kakek tua bangka? Saya sudah berada di bawah kendalinya selama puluhan tahun. Hari ini, biarkan dia mati. Tunggu sampai jalang itu keluar, lalu saya akan menangkapnya dan memenggal kepalanya di depan umum. Kakek. Kakek tua bangka itu. Tangan kakek bergerak. Dia baru saja pingsan. Dia tidak mati. Tentu saja dia bisa bergerak. Kakek, mantan kaisar, Anda meninggal dengan tragis. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan, Yang Mulia Kaisar. Anda tidak boleh bersikap lunak pada Serena. Mantan kaisar meninggal dengan mengerikan. Dia bahkan tidak memiliki jenazah utuh. Dan ini semua salahmu, Serena.
membunuh kakek dan menodai jenazahnya. Hukumannya double. Menurut hukum, seluruh keluarga fans harus dihukum mati. Diam. Kakek, kau sadar. Kalian yang mati. Saya hanya terlalu lelah. Saya hanya ingin tidur sebentar. Dan kalian semua membuat keributan besar. Menyebalkan. Atau kalian semua berharap saya mati? Kami tidak berani. Saya rasa kalian cukup berani. Serena kecil dengan jelas berkata bahwa dia bisa menyelamatkan saya. Tapi kalian terus menghalangi. Dan bahkan menyiapkan pemakaman saya. Saya lihat kalian jelas tidak berniat baik. Dengar titah lisanku, selir Clara kejam. Kirim dia ke Istana Dingin. Sebagai peringatan bagi yang lain. Kakek, saya tahu saya salah. Saya tidak sengaja. Saya hanya khawatir Anda kesakitan. Kakek, Kenapa kalian belum menyeretnya keluar? Yang Mulia Kaisar, tolong, selamatkan saya. Istana Dingin itu dingin, rusak, dan kotor. Saya akan mati. Kakek, Clara tidak tahu kalau Ratu mengerti obat-obatan. Kebodohan bukanlah kejahatan. Tolong, kakek, maafkan dia sekali ini saja. Tepat, dan Ratu juga harus disalahkan karena menyembunyikannya. Oh, kamu. Kakek, Clara dimanjakan sejak kecil. Sekarang dikirim ke Istana Dingin, sama saja dengan menghukum mati dia. Aku bisa tinggal di Istana Dingin. Kenapa dia tidak bisa? Clara tidak sepertimu. Kalau begitu aku ingin mendengar ibu memberitahuku, di mana dia lebih mulia dariku. Dari segi kelahiran, leluhurku selama 3 generasi adalah jenderal pangkat tinggi. Kalau aku ingat dengan benar, ayah selir Clara, 10 tahun lalu, hanyalah pejabat rendahan tingkat 7. Mengenai status, aku adalah istri sah. Sementara kamu hanya wanita lain. Apa itu wanita lain? Istilah merendahkan untuk seorang selir. Kamu, Yang Mulia Kaisar, tinggal di Istana Serenity saja sudah membuat hatiku sakit setiap hari. Aku benar-benar tidak tahan dengan kesulitan Istana Dingin. Clara menyelamatkan hidupku, dan terluka parah. Tabib istana berkata, dia butuh setidaknya 5 tahun untuk pulih sepenuhnya. Kakek, tolong, demi aku, tunjukkan belas kasihan kali ini. Aku tidak percaya kalian semua berani menghukum penyelamat Kaisar. Saya baru saja berpikir bagaimana seorang selir biasa terus menentang sang ratu, jadi Anda, Kaisar Julian, yang selama ini mendukungnya. Apa, Anda, Kaisar Julian, berencana memberi contoh dengan memihak selir dibanding istri Anda? Saya tidak akan berani. Berbicara tentang rasa terima kasih, 7 pahlawan keluarga fans berulang kali mengalahkan kerajaan Borealia, memberikan jasa besar kepada kerajaan Valeriana. 7 orang pergi berperang. Hanya 1 yang kembali. Satu-satunya yang selamat, Jenderal Vance, gugur menyelamatkan Anda. Serena kecil melahirkan putra mahkota untuk Anda, tapi bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda memperlakukannya? Pengawal. Seret wanita berbisa ini keluar. Kaisar Julian, tolong, Kaisar Julian. Kaisar Julian, Istana Dingin sangat usang. Bagaimana saya harus tinggal di sini? Kaisar Julian, bolehkah saya membawa lebih banyak pakaian dan kebutuhan sehari-hari? Saya benar-benar akan mati kelelahan di sini. Kakek berkata hukuman ini harus mengikuti semua aturan Istana Dingin. Siapa bilang Anda bisa tidak menghormati kakek? Dia hanya membuat Anda sedikit menderita, bukan mencabut gelar Anda. Kakek sudah bermurah hati. Apakah Anda juga berpikir, Yang Mulia Kaisar, bahwa saya berniat menyakiti kakek? Saya bersumpah, saya sungguh-sungguh bermaksud baik untuk kakek. Saya tahu Anda tidak bermaksud menyakiti kakek. Tinggallah di Istana Dingin untuk sementara. Setelah kemarahan kakek mereda, saya akan memohon untuk Anda. Dengan Anda memikirkan saya, Yang Mulia Kaisar, bahkan kematian pun akan berarti.
Kenapa kamu punya banyak barang? Apa? Apakah kamu, seorang selir yang diasingkan ke Istana Dingin, berhak campur tangan dalam urusanku? Aku bukan seorang selir. Simpan kata-kata itu, sampai kamu pindah ke Istana Zenith, baru kita bicara. Ratu Serena, Hei, ada apa? hei, ayo jalan bersama. Yang Mulia Kaisar. Aku tidak tahan. Pergi, pergi, pergi. Bukankah kamu benci Serena? Lalu kenapa kamu ingin berjalan dengannya? Ah, saya ada urusan negara yang perlu dibahas dengan Ratu. Dia hanya seorang wanita istana. Apa yang dia tahu tentang urusan negara? Jangan membodohiku, Yang Mulia Kaisar. Saya masih punya tumpukan laporan resmi yang harus diperiksa. Saya akan kembali ke ruang belajar Kaisar sekarang. Yang Mulia Kaisar. Jadi kapan kita akan menyempurnakan pernikahan? Sudah 3 tahun? Semua orang di harem menertawakan saya, mengatakan saya hanya selir kesayangan dalam nama. Kesehatanmu belum pulih, kan? Kita akan bicara saat kamu sudah pulih. Tabib kekaisaran mengatakan saya sudah baik sekarang. Tapi bukankah Dr. Sol dulu bilang bahwa kamu perlu istirahat? Saya. Hampir. Jika aku tahu akan menjadi begini, aku seharusnya tidak mengambil pujian saat itu. Dan menusuk diri. Istana Dingin terlalu kumuh. Serena Vance, kamu berani menyakitiku? Yang Mulia Nyonya, Anda bukan ratu. Bukankah ratu yang ingin pindah sebelumnya? Yang Mulia Nyonya, Anda memerintahkan saya untuk mengeluarkan semua perabotan dari Istana Dingin dan merendam spray. Yang Mulia Ratu hanya ingin Istana Dingin dikembalikan ke keadaan aslinya. Serena Vance, jika kau tidak membiarkanku hidup tenang, kau juga tidak akan. Yang Mulia Nyonya, Anda sekarang berada di Istana Dingin, dan Ibu Suri sedang dalam tahanan rumah. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Lagi pula, arah yang baru saja dituju Kaisar sama sekali bukan menuju ruang belajar Kaisar, tapi Istana Zenith. Apa katamu? Mungkinkah Kaisar dan Ratu telah berdamai? Lagi pula, Yang Mulia Ratu melahirkan seorang pangeran untuk Kaisar. Itu hanya keberuntungan bodohnya. Bertemu Kaisar yang sedang dalam pengaruh afrodisia. Kaisar sama sekali tidak menyukainya. Tapi kamu ada benarnya. Aku tidak bisa memberinya kesempatan untuk mendekati Kaisar. Pergi sebarkan kabar bahwa Yang Mulia Nyonya, ruangan telah diatur sesuai perintah Anda. Putra mahkota Leo, kenapa kamu di sini? Kau tidak berpikir untuk pindah kembali ke Istana Zenith, kan? Selir Clara telah dihukum dan dikirim ke Istana Dingin. Istana Kedamaian juga sudah diberikan kepada selir lain. Bukankah selir Clara adalah selir kesayanganmu? Hanya untuk menjadikannya permaisuri? Kau memfitnahku di depan kakek. Pergi temani dia di Istana Dingin. Selir Clara. Violet, pasang tanda di pintu gerbang. Tulis bajingan dan si kecil tak tahu terima kasih. Dilarang masuk. Baik. Violet, tutup pintunya. Baik, tapi tunggu. Tunggu, buka pintu. Bagus. Yang Mulia Nyonya, putra mahkota Leo akhirnya datang mendekatimu. Apa kau benar-benar akan mengusirnya? Kau berhasil membuat selir Clara dibuang ke Istana Dingin. Dia pasti tidak akan bersikap baik kepada putra mahkota. Bagaimana jika dia menyakiti putra mahkota? Apa kau pikir dia datang dengan sukarela? Selama ini, Ibu Suri dan Clara Thorne telah memanipulasi si kecil tak tahu terima kasih hanya untuk memicu perpecahan di antara kita. Bagaimana mungkin mereka memberinya kesempatan untuk mendekatiku? Kemungkinan besar, melihat betapa banyak perubahanku akhir-akhir ini, mereka sedikit takut sekarang. Jadi mereka mengirimnya untuk memata-mataiku. Itu benar. Kita tidak boleh membiarkan putra mahkota pindah ke sini.
Yang Mulia Kaisar, kenapa Anda belum menyempurnakan pernikahan dengan selir Clara? Aku bertanya pada tabib kekaisaran, dan selir Clara hanya sedikit lemah. Selama tidak terlalu kasar, kau masih bisa menyempurnakan pernikahan. Aku tahu kesehatannya bukan masalah untuk itu, tapi aku tidak bisa melewati hambatan mentalku sendiri. Aku selalu merasa ada yang hilang antara dia dan aku. Aku tidak bisa menumbuhkan minat, tapi... Putraku, kenapa kau menangis? Selir Clara bilang istana dingin terlalu keras. Jadi dia menyuruhku tinggal sementara di istana Zenith. Tapi lalu ibunda mengusirku. Tunggu di sini. Ayahanda akan membereskan semuanya untukmu. Serena Vance, apakah kamu punya naluri keibuan sama sekali? Siapa? Hei, saya bicara padamu, kenapa kamu begitu kasar? Kamu bahkan tidak mengetuk. Hei, Apa ini? kenapa saya harus bilang sama kamu? Apakah kamu bayar biaya konsultasi? Beraninya kamu begitu kasar padaku. Kalau kamu ingin wajah yang ramah, pergilah ke istana dingin. Permen malt milik Clara, dijamin bikin kamu tersedak. Kamu menyelamatkan kakek? Ini hadiah dari kakek untukmu. Emas. Wow. Pantas saja dari kakek, selalu begitu murah hati. Hemfe, Sekarang bisakah kamu memberitahuku, apa? Benda itu? ini semua yang diberikan kakek padaku. Apa urusanmu? Langsung datang minta pujian. Yang Mulia Ratu, cetak birunya. Berikan padaku cetak biru pendingin udara. Apa katamu? Beberapa bendungan di selatan jebol, mereka perlu perbaikan segera, tapi kas negara kosong. Kita tidak bisa mengeluarkan uang. Saya punya ide. Pendingin udara milikmu itu sangat membantu di cuaca panas. Jika kita bisa memproduksinya secara massal dan menjualnya pada pejabat dan pedagang, pasti kita akan mengumpulkan banyak uang. Dasar bajingan kotor yang memanjakan selir dan mengabaikan permaisuri. Kau hanya buka mulut dan meminta cetak biru. Kau seperti katak yang menguap, mulutmu besar sekali. Sebagai permaisuri, hidup dari kerja keras rakyat, bukankah seharusnya kau berkontribusi sesuatu untuk rakyat? Jangan coba-coba merayuku. Saya bukan Serena Vance yang dulu. Jabatan permaisuri ini, saya bisa mengambilnya atau meninggalkannya. Bukankah saya sudah memberi perintah bahwa istana memotong pengeluaran, dan semua orang tidak boleh menggunakan barang dingin? Kau permaisuri, dan kau berani memimpin pembangkangan? Bahkan semangka dingin pun tidak mampu. Kau begitu bangkrut. Bagaimana kau punya muka memelihara begitu banyak selir? Sepertinya rakyat kerajaan Valeriana di hatimu sungguh tidak terlalu berarti. Kaisar-kaisar kuno sungguh berpikir dengan bagian bawah mereka. Bajingan kotor. Saya hanya punya beberapa selir, itu tidak banyak, dan lagi, mereka semua. Barang-barang sudah diterima. Kau bisa pergi sekarang. Serena Vance, kau? Toby, ayo pergi. Yang Mulia Nyonya, jika Anda terus memprovokasi kaisar seperti ini, dia mungkin akan mengirim Anda ke istana dingin lagi. Jangan khawatir. Dia butuh bantuan saya sekarang. Bahkan jika saya menusuknya, dia tidak akan berani melakukan apapun pada saya. Pergi pasang tanda itu, supaya bajingan itu tidak masuk dan mengganggu saya. Bahkan para wanita istana tidak mampu membeli semangka es. Lalu apakah rakyat kerajaan Valeriana harus makan kulit kayu dan lumpur? Benar banget. Sejak Perang Saudara 10 tahun lalu, Borealia mengambil kesempatan untuk menyerang. Keluargamu, 7 pahlawan keluarga Vance, bertempur selama 3 tahun, dan akhirnya memadamkan Perang Saudara. Borealia juga setuju untuk 20 tahun kompetisi alih-alih perang. Tapi baik istana maupun rakyat, mereka semua sangat miskin.
Kaisar telah bekerja keras selama 5 tahun terakhir, tetapi karena bencana alam yang terus-menerus, hasilnya sangat minim. Kompetisi yang kau sebutkan, apakah itu tanggal 6 bulan depan, turnamen besar 5 tahunan antara Valeriana dan Borealia? Tepat sekali. Para barbar utara sudah menahan diri selama 5 tahun. Kali ini, mereka mungkin akan meminta jumlah yang besar. Ini membuatku marah. Yang Mulia Kaisar, harap tenang. Yang Mulia Ratu pasti marah karena Anda mengirimnya ke Istana Dingin. Itulah kenapa dia kesal. Dari perilakunya di jamuan sambutan, Serena tidak membuat masalah tanpa alasan. Mungkinkah ada sesuatu di balik percobaan bunuh dirinya malam itu? Toby, selidiki. Pada malam upacara hari ke-7, apa sebenarnya yang terjadi di Istana Zenith? Baik. Saya dengar Yang Mulia Ratu bersekongkol dengan seseorang. Jangan sebarkan rumor. Itu benar. Pada malam upacara doa hujan, selir Clara menangkap mereka, dan Yang Mulia Ratu bahkan menampar selir Clara. Yang Mulia, mungkin para pelayan hanya bergosip. Hanya omongan kosong. Tidak. Itu benar. Nona Vance, ini tasmu. Serena, kau sungguh hebat, ya. Yang Mulia, itu semua rumor. Jangan dengarkan omongan seperti itu. Yang Mulia, tolong jaga diri. Hamha. Hei. Kemarilah, cium aku. Kepung Istana Zenith. Jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Ya, Julian, ada apa denganmu? Di mana pria yang lain itu? Apa? Pria lain apa? Pria yang baru saja kau selingkuhi. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. saya sudah mencari tetapi tidak menemukan laki-laki. Katakan saja, karena kamu melahirkan putra mahkota, saya akan memberimu jenazah utuh. Kamu gila? Saya mengerti. Kamu mencoba menggunakan metode ini untuk memaksaku menyerahkan cetak biru. Semakin kamu melakukan ini, semakin sedikit yang akan saya serahkan. Yah, dalam hidup saya tidak pernah takut pada ancaman. Cepat atau lambat saya akan menangkapnya. Itu konyol. Bajingan kotor. Merusak maraton dramaku. Yang Mulia Nyonya, Kaisar Julian dan Ratu bertengkar hebat. Bagus sekali. Apakah dia memberinya kain sutra putih atau anggur beracun? Saya akan mengantarkan sendiri jalang itu pergi. Bukan keduanya? Bagaimana mungkin? Yang Mulia Kaisar bahkan tidak melakukan itu? Mungkinkah Yang Mulia Kaisar jatuh cinta pada Ratu? Mustahil. Yang Mulia Kaisar memberitahuku bahwa di antara semua wanita di harem, dia tidak menyukai satupun. Mereka semua wanita tanpa jiwa, jadi dia tidak pernah menyentuh mereka. Tapi Ratu, yang sekarang, sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak hanya cantik seperti bidadari, tetapi juga ceria dan cerdas. Di pesta pernikahan, saya melihat Yang Mulia Kaisar menatap Ratu berulang kali. Jalan ini. Saya ingin menurunkan Serena Vance dari tahta. Saya ingin memakzulkan Serena Vance. Kenapa? Sesuatu yang mengerikan terjadi. Yang Mulia Kaisar. Apa masalahnya? Berteriak di depan kakek? Jika kau mengganggu kakek, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Yang Mulia Kaisar, Kanselir Thorn mengirim pesan mendesak dari 800 km jauhnya. Delegasi dari Kerajaan Borealia membawa kuda Akhalteke. Mereka ingin bertanding dengan Kerajaan Valeriana. Harap bersiap, Yang Mulia Kaisar. Akhalteke apa? Kuda Akhalteke bisa menempuh 1000 km dalam sehari. Tapi kuda Valerian kita jauh lebih rendah. Untuk kompetisi ini, di babak pertama, Kerajaan Valeriana akan kalah. Pergi. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan yang terakhir, karena dia adalah petarung terbaik Valeria. Dia akan berusaha maksimal, dan mungkin menang di babak kedua. Sedangkan untuk babak ketiga, tapi jika kita menggunakan Caleb Thorn, selir Clara, sebaiknya kembali ke Istana Serenity. Yang Mulia Nyonya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Selir Clara telah kembali ke Istana Serenity. Dia pasti sudah kurus akhir-akhir ini, cukup banyak. Dia memang tidak gemuk dari awal. Lagi pula,
Bahkan Kaisar pun merasa dia terlalu kurus untuk dipeluk. Yang mulia Nyonya, kenapa Anda tidak khawatir? Kakek memberitahuku segalanya. Dia akan membiarkan Caleb Thorne fokus bertanding melawan Barbar Utara. Itulah mengapa mereka membebaskannya. Yang mulia Nyonya, apakah Anda tidak takut Jenderal Thorne akan menang dan memanfaatkan kesempatan untuk memaksulkan Anda dan mengangkat ratu lain? Apa yang bisa mereka lakukan? Caleb Thorne telah menjadi juara bela diri 2 tahun berturut-turut. Dia dikabarkan sebagai petarung terbaik Valeria. Sangat mungkin dia akan mengalahkan Barbar Utara. Jangan khawatir. Kamu harus membela putrimu. Jangan khawatir. Ayahmu akan memastikan wanita itu mendapatkan balasannya. Clara, kakakmu juga bisa membantumu. Adik, setelah kakakmu mengalahkan kerajaan Borealia dalam kompetisi, saya akan menggerakkan para pejabat sipil dan militer, dan memaksa wanita itu turun tahta. Jika kamu tidak ingin berada di sini, kamu bisa pergi. Kamu pikir saya ingin datang? Tapi saya sudah berjanji pada kakek. Jika saya pergi lebih awal, dia akan marah lagi. Saya tidak tahu untuk apa kakek mengirimmu ke sini. Kamu tidak membantu, hanya membuat masalah. Kakek mengirim saya untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri untuk melepaskan kekesalan. Hah, setelah saya menjadi ratu, saya akan membuatmu menangis sepuasnya. Utusan dari kerajaan Borealia meminta audiensi. Pangeran Hamish memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Sungguh kasar, barbar. Siapa yang akan mewakili kerajaan Valeriana dalam kontes ini? Saya akan. Saya yang terhebat di kerajaan Valeriana. Hahaha. Kamu curang. Kamu baik-baik saja. Dadanya patah. Dia habis. Kakak kalah begitu saja, bagaimana aku bisa menjadi ratu sekarang? Aku seharusnya tahu Caleb Thorne, si juara bela diri ini, hanya omong kosong. Tidak pernah tahu dia begitu pengecut. Bagaimana kamu tahu Caleb hanya omong kosong? Kenapa harus aku bilang? Sangat menyedihkan. Hahaha. Yang Mulia Kaisar, inikah yang terbaik yang dimiliki kerajaan Valeriana? Kau menyerang anakku. Menang seperti itu memalukan. Tepat sekali. Kau menyerang tanpa peringatan. Benar. Di kerajaan Borealia, itulah cara kami menyapa. Salahkan kelemahanmu sendiri, warga Valeriana. Yang Mulia Kaisar, jika petarung terbaikmu semuanya selemah dan menyedihkan seperti dia, saya sarankan Anda menyerah. Bayar upeti ke kerajaan Borealia setiap tahun, 10 juta rupiah, 5 juta gantan gandum, dan 1 juta gulungan sutra. Makhluk aneh itu, bukan manusia maupun binatang buas, sangat serakah. Apa dia tidak takut tersedak? Selain itu, serahkan 3 kota dan 10 desa di utara ke kerajaan Borealia. Mengingat bahwa 6 pahlawan keluarga Fen semuanya mati di tangan kami, itu seharusnya cukup. oh, cukup. Kamu itu babi yang sok jadi gajah. Kamu beneran pikir kamu gajah? Hei, maksudmu apa? Yang Mulia Pangeran, sepertinya dia menghina Anda. Beraninya kau menghinaku. Hei, aku bilang, apa kau tidak akan keluar dan memukulnya? Kamu bikin dadaku sesak karena marah. Kamu tidak menaruh semua uangmu pada pecundang ini, kan? Ada beberapa yang lain. Tapi tadi malam, mereka semua entah bagaimana diracun, bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Itu terlalu kebetulan. Hahaha. Yang Mulia Ratu Valeriana, saya sarankan Anda menyerah sekarang. Tapi saya akan menambahkan satu syarat lagi. Berikan dia padaku sebagai pelayan penghangat ranjang. Hahaha. Po AVT. Beraninya kau. Kamu bajingan hina. Beraninya kau menghina Yang Mulia Ratu Valeriana. Jika Serena pergi ke kerajaan Borealia, maka aku akan menjadi ratu. Hamish, kamu terlalu sombong. Aku memang sesombong itu. Salahkan saja pada Valeriana yang lemah. Hahaha. Mau apa kau? Hanya serangan diam-diam menjatuhkan seorang lemah. Lihat dirimu, begitu angkuh. Kau tahu, aku bisa menjatuhkanmu hanya dengan satu tangan. Kamu? Satu tangan. Si bongsor. Beraninya kau bertaruh dengan taruhan yang lebih tinggi? Seberapa besar? Yang kalah menyerahkan 10 kota. 10 kota. Itu separuh dari kerajaan Valeriana. Itu terlalu banyak. Ini gila. Benar, 10 kota. Bagaimana jika kita kalah? Jika rakyat memberontak, aku pun tidak bisa melindungimu. Siapa yang butuh perlindunganmu? Hei,
Si Bongsor, kau berani atau tidak, katakan sesuatu. Yang Mulia Ratu tidak takut. Kenapa aku tidak berani? Bagus. Tidak, Yang Mulia. Jangan setujui taruhan gila ini. Ya, Yang Mulia sama sekali tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Melawan Pangeran Hamish yang terampil? Ratu Serena bukanlah orang yang tidak masuk akal. Karena dia berkata begitu, menurutku dia yakin akan menang. Benar, Serena. Tentu saja. Yang Mulia. Karena Ratu Serena begitu yakin, biarkan dia mencoba. Apakah Ratu benar-benar punya rencana pasti? Kalian orang Valeria, kalian mau bertarung atau tidak? Jika tidak, menyerahlah. Jika Ratu kalah, rakyat tidak akan menyalahkan keluarga Thorn. Yang Mulia, lagi pula tidak ada orang lain, jadi biarkanlah Yang Mulia mencoba. Maka aku serahkan pertempuran ini kepada Ratu. Pertempuran ini untuk separuh kerajaan Valeriana, jadi berhati-hatilah. Jangan khawatir. Aku tidak akan kalah. Peluangnya sangat tidak seimbang. Bagaimana kita bisa menang? Kita hancur. 10 kota penuh. Kami akan menjadi pendosa abadi kerajaan Valeriana. Ini. Apakah saya salah ambil keputusan? Serena, saat kau kalah dalam pertandingan, bahkan mantan kaisar pun tak bisa menyelamatkanmu. Maka kau akan menjadi wanita hina, dan saya akan menjadi ratu paling terhormat di kerajaan Valeriana. Hei, si Bongsor, si kecil barbar. Kemari. Saya punya hadiah. Ayo, Kau mati. Hei, bagaimana Yang Mulia Ratu masih berani memprovokasi Pangeran Hamish? Oh, dengan kekuatan Pangeran Hamish, jika dia terprovokasi, Yang Mulia Ratu bisa kehilangan nyawa. MPH, kalah. Semakin buruk kekalahan Yang Mulia Ratu, semakin sedikit yang akan mengingat kekalahan keluarga Thorn. Jika Pangeran Hamish memukulnya sampai mati, itu akan sempurna. Saya selesai bermain denganmu. MPH. Ya. Lihat semprotan merica saya. Ambil penembak jarum tersembunyi lagi. Aduh. Bagaimana mungkin? Yang Mulia Ratu, dia sebenarnya mengalahkan Pangeran Hamish. Pada jarum perak ini, saya mengoleskan anestesi buatan saya sendiri. 10 kali lebih kuat. Bahkan seekor gajah dewasa runtuh dalam hitungan detik. Sang Ratu selalu mengejutkan kita. Pangeran Hamish dikalahkan dengan mudah. Bahkan tidak bisa mengalahkan ratu kita. Dan dia masih bersikap sombong. Dan dia menyuruh kita menyerah. PAVT, tepak. Cial, dia benar-benar menang. Kenapa saya tidak berpikir menggunakan racun sebelumnya? Jika sang ratu terus begitu gemilang, maka keluarga Thorn akan benar-benar dipermalukan. Hei, Si Bongsor, mana 10 kotamu? babak ini tidak sah. Kau tidak mengalahkanku secara adil. Tidak sah. Ini bukan zaman batu. Siapa yang mau bertarung jarak dekat denganmu? Jika kau tidak bisa menerima kekalahan, kembalilah ke kerajaan Borealiamu. Benar. Tidak ada yang bilang kita tidak boleh menggunakan senjata. Rakyat kerajaan Borealia. Jika mereka semua begitu tidak jujur, maka turnamen akbar yang diadakan setiap 5 tahun. Sebaiknya tidak perlu diadakan. Maka, tentu, kerajaan Borealia memiliki pasukan dan kuda yang kuat. Tapi kerajaan Valeriana... Aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Ayahanda akan membunuhku. Pertandingan yang disepakati adalah 2 dari 3 terbaik. Putaran terakhir, meskipun Valeriana menang yang itu, selanjutnya adalah balap kuda. Baiklah, aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan adil hari ini. Pengawal, bawa Akhaltekeku. Kudaku, si Akhalteke, bisa menempuh 1000 km sehari. Hanya 1000 km, dan itu kau sebut kuda bagus? Hanya 1000 km. Yang Mulia Ratu, tahukah Anda seberapa jauh kuda Valeriana bisa menempuh dalam sehari? Kuda terbaik di Valeriana paling banyak hanya bisa menempuh 500 km sehari. Yang Mulia Ratu, kali ini kau benar-benar bicara sembarangan. Itu kuda-kudamu. Kudaku bisa menempuh 10.000 km sehari. Yang Mulia Ratu, itu cerita yang mengada-ada. Aku harus menempatkan jalang itu pada tempatnya. 10.000 km sehari, itu berarti lebih dari 1.000 km hanya dalam 2 jam. Serena, menurutku di siang bolong ini, kau sedang berkhayal. Yang Mulia Ratu, leluconmu itu benar-benar membuatku tertawa sial. Aku tak mau repot berdebat dengan kalian orang kolot yang bodoh. Boleh saya tanya, Yang Mulia Ratu, di mana kuda ilahi Anda yang bisa menempuh 10.000 km sehari? Tunggu sebentar. Di
mana Ratu Valeriana? Kenapa dia belum kembali? Haha. Ya, Serena, ada apa? Ini turnamen akbar. Kenapa dia belum kembali? Mungkinkah tidak ada kuda yang bisa menempuh 1000 km sehari? Jadi dia kabur? Apa itu? Cepat sekali. Maaf, saya berganti pakaian dan sedikit terlambat. Bajingan. Ini kuda ilahi saya. Itu? Apakah itu sesuatu yang baru dibuat Yang Mulia Ratu? Semacam artefak? Yang Mulia Ratu, apakah Anda mengejek saya? Saya tinggal di padang rumput sepanjang hidup saya, tapi saya tahu bahwa ini hanyalah kapal dari kerajaan Valeriana. Yang Mulia Ratu, kesalahan penyebutan yang disengaja bukan hanya menghina Pangeran Hamis, tetapi juga mempermalukan rakyat kerajaan Valeriana. Yang Mulia Kaisar, Yang Mulia Ratu terlalu gegabah, dia jelas kehilangan akal sehatnya dan tidak layak untuk bertarung. Ayo kita menyerah saja ronde ini. Kanselir Thorn, Anda di pihak mana? Hamhaha. Kerajaan Valeriana adalah negeri yang penuh tata krama. Bahkan dalam kekalahan, kita harus kalah dengan anggun. Ulahmu seperti ini hanya mempermalukan kerajaan Valeriana. Yang Mulia Ratu, menyerah saja ronde ini. Ini hanya 1 lawan 1. Putraku sudah pulih sepenuhnya. Dia pasti bisa memenangkan ronde berikutnya. Bukankah tulang rusukmu patah? Pulih secepat itu? Belum sepenuhnya pulih. Tapi itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Pangeran Hamish. Jadi Anda ingin mencuri pujian? Yang Mulia Kaisar, katakan padaku, Anda bersama saya atau Kanselir Thorn? Bajingan kotor. Jika Anda berani memilih Thorn tua, aku akan menghancurkan kepalamu. Saya percaya pada Sang Ratu. Yang Mulia Ratu, Pertandingan kedua akan dipercayakan kepada Sang Ratu. Kau tahu yang terbaik untukmu, anak nakal. jangan biarkan kerajaan Valeriana mendapat ronde ketiga. Saya ingin menyelesaikannya dalam 1 ronde. Baiklah, kau sudah habis. Jadi ku beri kau keunggulan. Bagus. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu kekuatan kudaku. Ayo. Ayo. Wah, cepat sekali. Sudah tidak terlihat lagi. Yang Mulia Ratu, kenapa kuda ini tidak lari? Betul. Ya, Yang Mulia Ratu, kenapa kau tidak lari? Apakah dia sakit? Menurutku dia tidak sakit. Dia memang tidak bisa lari sama sekali. Waduh. Yang Mulia Ratu, tolong, larilah. Ya. Apa yang terburu-buru? Sudah kubilang, aku akan membiarkan si bongsor lari duluan. Dan aku menepati janjiku. Yang Mulia Ratu, ini yang kau percayakan tugas besar. Yang Mulia Ratu, belum lagi seberapa cepat kuda anehnya itu bisa lari, tapi dengan meremehkan musuh seperti ini, dia tidak akan menang. Yang Mulia Ratu, Pangeran Hamish sudah berlari 100 mil. Oh tidak, kita hancur. Setengah dari kerajaan Valeriana akan hilang di tangan seorang wanita. Aku telah gagal terhadap leluhur kerajaan Valeriana dan rakyatnya. Serena Vance, kau pengkhianat kerajaan Valeriana. Ah, sepertinya terserah padaku. Aku pergi. Ayo. Yang Mulia Ratu, Pangeran Hamish sudah berlari 100 mil. Kita selesai. Ini hanya beberapa ratus kilometer. Lihat betapa cemasnya kalian semua. Yang Mulia Kaisar, Hamish dan Akhalteke miliknya adalah lawan yang tangguh. Kalian tidak boleh meremehkan mereka. Berikan yang terbaik saja. Terlepas dari hasilnya, saya akan memastikan keselamatan kalian. Lihat, karena akhirnya kau mengatakan sesuatu yang pantas, saya akan berhenti mengacaukan pikiranmu. Lihat ini. Bagaimana mungkin? Terlalu cepat, perahu itu benar-benar bergerak di darat. Perlombaan sudah hampir setengah jalan, dan belum ada yang bisa menyusul. Saya pasti akan menang. Setelah saya memenangkan pertandingan, saya akan memberi pelajaran pada jalang itu. Ayo, cepat.
Ya, Pangeran. Akhirnya menyusul. Tapi dibandingkan denganku, kamu masih jauh. Pangeran, Pangeran, tunggu aku, Pangeran. Kenapa kau? Di mana Yang Mulia Ratu? Jangan khawatir, Pangeran. Yang Mulia Ratu bahkan belum mulai. Kudanya bahkan tidak bergerak. Ini benar-benar tipuan. Maka bukankah saya akan mendapatkan separuh kerajaan Valeriana tanpa usaha, dan seorang wanita cantik juga. Selamat, Pangeran, atas pencapaian besar untuk kerajaan Borealia. Hahaha. Apa yang baru saja lewat sini? Apakah kau melihat itu? Oh tidak, itu kuda aneh ratu. Cepat, kejar. Ya. Hei, si bongsor. Kuda ahal tekemu jelek sekali. Saya mulai tidak sabar. Kenapa kau menungguku? Mungkin kau terkesan dengan pesonaku dan jatuh cinta padaku, hahaha. Dengan wajah yang bahkan binatang buas akan merasa kasihan, saya suka anjing, tapi saya tidak akan pernah suka padamu. Hari ini, saya yang traktir kamu. Saya akan membuatmu menelan kekalahan. Nikmati saja. Apa yang dia lakukan? Yang Mulia Pangeran. Mungkinkah kudanya menjadi gila? Hahaha. Kemenangan masih milik saya. Hahaha. Saya sudah selesai bermain denganmu. Dah. Yang Mulia Pangeran, cepat, ayo. Pangeran Hamish. Apakah kamu baik-baik saja? Ini semua salahmu karena berbicara denganku dan membuatku tersusul, menyalahkanku? Apakah itu sengaja? Saya tidak bersalah, Yang Mulia Pangeran, karena saya melakukan persis seperti yang kamu katakan dan menerima pukulan darimu, jadi bagaimana mungkin saya bisa membantu Yang Mulia Ratu? Tapi ayahmu baru saja ingin kamu bermain di ronde ketiga. Sementara ayahku memintaku bermain di ronde ketiga. Karena selama saya ikut saya pasti bisa membantumu dan pasti akan mengalah padamu, Pangeran. Tapi HMPH, aku tidak peduli itu, dan jika kamu kalah dalam pertandingan, aku akan membongkar kamu dan ayahmu karena membunuh orang tak bersalah untuk mengambil pujian dan bersekongkol dengan kerajaan Borealia, jadi pertimbangkan ini. Aku mengerti. Bagaimanapun, karena hanya kita berdua di sini, dan para pengintai juga anak buah ayahku. Setelah kita kembali, kita akan bilang bahwa di sepanjang jalan kami tidak pernah melihat Yang Mulia Ratu. Dan itu saja. Membuktikan kalian orang Valeriana penuh tipu daya. Jadi ayo pergi. Karena balapan 500 mil membutuhkan lebih dari sekadar kecepatan, dan dalam hal ketahanan kuda Akhalteke kerajaan Borealia tak tertandingi. Artinya setelah beberapa jam perjalanan untuk kuda aneh milik Yang Mulia Ratu itu dan pakan ini, saya ragu apakah kita membawa cukup. Sementara Pangeran Hamish dan putraku sudah mencapai garis akhir. Tapi kami tidak mendengar apapun tentang Yang Mulia Ratu, yang menunjukkan bahwa Yang Mulia Ratu tidak sebanding dengan Pangeran Hamish. Ah, hahaha. Yang Mulia Ratu, Anda salah percaya orang? Tapi lihat, dia kembali. Saya kembali. Yang Mulia Ratu kembali lebih dulu. Hahaha. Yang Mulia Ratu menang. Anda belum pernah ke garis finish, kan? Menang? Menang apa? Bukankah pengintai melaporkan bahwa saya sudah mencapai garis finish? Serena, apakah kamu menyuap pengintai, lalu berbalik di tengah jalan, untuk mengecoh semua orang? Saya tidak akan merendahkan diri melakukan hal membosankan seperti itu. Apakah Yang Mulia Ratu berbalik di tengah jalan? Bagaimana bisa dia kembali dalam waktu sesingkat itu? Oh, kalah itu satu hal, tapi menyuap pengintai, sungguh hina. Yang Mulia Ratu telah mempermalukan seluruh kerajaan Valeriana.
Ah, hahaha. Wah, wah, pangeran kembali. Caleb, cepat ceritakan. Apakah kamu melihat Yang Mulia Ratu di sepanjang jalan? Saya mengejar Pangeran Hamish sepanjang jalan, dan tidak melihat ratu atau monsternya. Yang mulia, saya mengejar Pangeran Hamish sepanjang jalan, tapi tidak berhasil mengejar. Serena, kebohonganmu sudah terbongkar. Bertelut dan akui sekarang. Caleb, beranikah kau mengatakan bahwa di garis akhir kau tidak melihatku? Saya tidak melihatmu, dan itu sudah. Saya pria terhormat. Bahkan jika Yang Mulia Ratu mengancam saya akan tidak pernah berbohong melawan hati nurani saya. Beraninya kau menyebut hati nurani? Yang Mulia Ratu, saya mengerti Anda ingin berkontribusi untuk kerajaan Valeriana. Tapi Anda tidak bisa begitu saja mengada-ada dan menindas Pangeran Hamish. Dia adalah binatang buas yang haus darah. Saya bisa menghancurkannya dalam hitungan detik. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Hahaha. Bahkan pejabat Valerianamu berpihak padaku. Yang Mulia Ratu, sebaiknya Anda mengaku kalah. Serena, kau ditakdirkan menjadi budak kerajaan Borealia. Mungkin di garis akhir, ada penebang kayu atau nelayan yang lewat, melihat pertandingan. Toby, Saya di sini. kirim orang untuk mencari mereka. Oh, kau hanya ingin bukti? Tidak perlu repot-repot. Ah. Ini buktinya. Tipu muslihat dan kebohongan. Dengan batu bata bodoh itu, apa yang bisa dibuktikannya? Orang udik. Kau. Kereta saya dilengkapi dengan kamera dashboard. Itu merekam semuanya. Apa itu kamera dashboard? Nah, itulah yang disebut batu perekam. Apa itu batu perekam? Itu hanya mitos. Itu tidak ada. Kau bahkan bisa memalsukan artefak mitos seperti batu perekam. Ratu Serena, apa kau begitu putus asa untuk menang? Haha, jadi itu palsu. Yang Mulia Ratu, kerajaan Borealia menang ronde ini. Saya beritahu, Dengan saya di sini, kau tidak bisa menang bahkan dalam mimpimu. Hari ini, saya akan membuka. Bagaimana mungkin? Jenderal Thorne ternyata membantu kerajaan Borealia. Itu keterlaluan. Curang. Caleb, berani-beraninya kau. Yang Mulia Kaisar. Silas Thorne, lihatlah putra yang kau besarkan. Yang Mulia Kaisar, pasti ada kesalahpahaman. Putraku adalah juara bela diri. Di usia semuda itu, dia adalah pejabat tingkat 4. Kenapa dia membantu kerajaan Borealia? Merugikan kerajaan Valeriana kita. Ya, ini sihir. Bagus, saya juga ingin tahu, kenapa dia mengkhianati negaranya dan berkolusi dengan musuh. Pengawal, bawa pengkhianat ini, dan seret dia keluar, perintahkan 3 kantor peradilan untuk menginterogasinya. Tolong. Sihir, ini sihir. Ayah, interogasi dia dengan keras. Kita hampir memberikan 10 kota ke kerajaan Borealia dengan percuma. Sungguh menjengkelkan. Saya beritahu kamu. Si Bongsor. Kamu kalah. Kamu tidak akan mengelak. Si Bongsor. Kamu kalah. Kamu tidak akan mundur lagi, kan? Hasil pertandingannya tercatat jelas. Tidak mungkin kamu bisa menyangkalnya. Aku tidak berniat. Kami orang Borealia menepati janji. Hanya 10 kota, kan? Ambil saja. Hahaha. Kerajaan Valeriana menang. Pantas Putri Jenderal Vance. Hormat kepada Yang Mulia Ratu. Hormat kepada Sang Ratu. Hahaha. Kenapa kamu masih di sini? Aku ingin naik kuda ilahimu kembali ke istana. Oh, jadi kamu mau tumpangan. Kenapa harus aku? Aku bisa memberi kamu uang. Akhirnya kamu termakan. Berapa banyak yang akan kamu berikan? $100.000. Ah, tidak. $100. Setuju. Ayo naik.
Ah, apa yang kau lakukan? Kau mendekat. Dan sekarang kau mendorongku? Ada apa denganmu? Apa kau mempermainkanku? Tunggu, kau pikir aku akan menciummu? Bajingan, pria hina. Bahkan jika kau berikan semua uangmu, aku tidak akan menciummu. Lihat ini sabuk pengaman. Di mobil modern, kau harus memakainya. Jika aku tahu kau akan salah paham, aku akan melemparmu ke belakang saja. Bahan ini terlihat seperti besi tapi bukan. Itu baja. Bagaimana kaca ini begitu? Hei, berhenti meraba. Hentikan. Ini kaca abad ke-21, kau tahu. Jika kau terus menyentuh, aku akan menagihmu ekstra. Hei, duduk yang benar. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? Kakek, aku akan menggulingkan ratu kali ini, sumpah. Kakek saya pasti akan menggulingkan ratu kali ini. Kenapa? Ratu, dia terlalu terobsesi dengan uang. Yang dia bicarakan hanya uang. Dia benar-benar gila uang. Saya sudah merendah di hadapannya berkali-kali memohon cetak biru pendingin udara. Dia tidak hanya menolak, dia bahkan mempermalukan saya. Orang seperti dia tidak pantas menjadi ratu sebuah negara. Tapi jangan lupa, dia baru saja membantu kerajaan Valeriana mengalahkan kerajaan Borealia. Memang dia mengalahkan kerajaan Borealia, tapi kemudian dia balik dan meminta komisi dari saya. Dia bahkan bilang, sebagai bantuan untuk teman, dia akan memberikan diskon, hanya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Kalau saya punya 1 juta itu, masakan saya memohon padanya? Hahaha. Apa ini? Proposal penjualan pendingin udara Serena kecil. Saya tidak begitu paham detailnya. Intinya, pendingin udara adalah produk teknologi tinggi. Kita tidak punya kondisi untuk memproduksinya di sini, jadi kita hanya bisa membeli darinya dan kemudian menjualnya untuk mendapat untung dari selisih harga. Hahaha. Serena kecil bilang dia tidak memberikan cetak biru padamu karena dia takut kamu akan menyerahkannya ke bawahan. Itu akan menyebabkan korupsi sistemik, dan pada akhirnya, hampir tidak ada uang tersisa untuk kas negara. Jadi, dia ingin menanganinya sendiri. Hehehe. Masih ingin menggulingkan ratu sekarang? Saya tetap menuntut untuk menggulingkannya. Kenapa? Karena masalah kolusi. Belum cukup bukti kuat. Ini menyangkut reputasi Serena. Lebih baik tidak mengatakan sesuatu yang gegabah untuk saat ini. Kenapa begitu? Julian, pikirkan lagi, hei. Silakan saja main-main. Siapa sangka ratu begitu cerdas dalam bisnis? Aku sangat mencintaimu. Sayang, jangan tinggalkan aku. Kali ini, saya akan menangkapmu basah. Serena, beraninya kamu? Kamu, apakah kamu rabies? Menggonggong sepanjang hari, kali ini, Akhirnya saya menangkap pria yang kamu bersekongkol dengannya, bukan? menangkap apa? Pria yang kamu bersekongkol dengannya. Kamu tidak benar-benar berpikir dia kekasih saya, kan? Apa lagi? Sedangkan saya sangat ingin dia menjadi kekasih saya, tapi dia tidak mau. Kamu berani mengatakan itu? Hei, saya tidak akan berdebat denganmu. Lihat sendiri. Awas, mundur, jangan takut, saya akan melindungimu. Hei, itu palsu. Itu palsu. Kartu kredit saya sudah penuh sekarang. Jika kamu merusaknya lagi, saya tidak bisa membeli yang baru. Saya mohon padamu. Ah, Itu batu perekam. Sebenarnya, tidak. Pria yang memberimu kotak P3K itu nyata. sekarang kamu menyebutnya. Saya sadar kurir itu sebenarnya cukup tampan. Mungkin saya harus mencoba berkencan dengannya. Beraninya kamu. Bagaimana kalau aku mencoba berkencan dengannya? Kamu berani?
Apa yang kamu lakukan? Ingat, kamu adalah wanitaku. Aku tidak akan membiarkanmu bersama pria lain. Aku akan mengawasimu siang dan malam. Jangan pernah berpikir untuk menghubungi pria manapun. Kamu gila? Kamu bahkan tidak menyukaiku. Kenapa lakukan semua ini? Bagaimana jika aku bilang, aku menyukaimu? Aku peringatkan kamu. Jika kamu merasa bernafsu, pergilah ke selir-selirmu. Jangan mendekatiku. Keluar, 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 keluar. Tahukah kamu kenapa Yang Mulia Ratu begitu membenciku? Yang Mulia Ratu tidak membenci Yang Mulia Kaisar. Aku dengar dari pelayan Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu menginginkan Semacam apa? Yang Mulia Ratu menginginkan Katakan saja, monogami mutlak. aku Kaisar. Mana mungkin aku bisa... Setelah sakit parah ini, Serena benar-benar mengamankan posisinya sebagai ratu. Ayah, tolong aku. Di saat seperti ini, kau masih terobsesi dengan posisi ratumu. Seluruh keluarga kita akan menghadapi bencana. Ah, iya. Kau ternyata bersekongkol. SSC. Dinding bertelinga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, satu-satunya pilihan adalah mengambil langkah berisiko. Aku adalah Kaisar, dan kau adalah permaisuriku. Aku pergi dan datang sesukaku, kau tidak bisa mengusirku. Bukan hanya aku, putraku adalah darah dagingmu sendiri, kau juga tidak bisa menolaknya. Apapun yang ingin kau lihat, lihatlah secara terbuka. Hei, jangan sentuh barang di kulkasku. Ah, Julian, kau begitu dermawan dengan barang orang lain, cukup licik, ya? Aku melakukan ini untuk menunjukkan padamu bahwa putraku dan aku adalah keluargamu. Betul, putraku dan aku belum pernah baik padamu sebelumnya, terutama aku. Aku akan berubah sedikit demi sedikit. Beri aku kesempatan. Oke? Bukankah kau menginginkan monogami mutlak? Saya bisa membubarkan harem. Tapi para wanita itu dibawa ke istana untuk menyeimbangkan kekuasaan istana. Ini agak rumit. Ini akan memakan waktu. Bagaimana dengan Clara Thorne? Dia selir kesayanganmu. Termasuk Clara Thorne. Ayo. Julian, karena kau begitu kejam kepada saya, jangan salahkan saya jika saya kejam. Apa yang kau lakukan di sini? Saya datang untuk meminta maaf kepadamu, Serena. Biarkan saya melihat tipuan apa yang si kecil munafik itu rencanakan. Saya dulu kasar padamu, Serena. Mohon maafkan saya. Teh ini. Teh ini beracun. Yang Mulia Kaisar tidak menyangka itu, kan? Apa yang akan kau lakukan? Pangeran Hamish akan membawamu kembali ke kerajaan Borealia. Kau benar-benar membantu Barbar Utara? Apa kau tidak takut Kaisar Julian akan tahu dan menghukummu? Dia akan mengusir saya dari istana. Mengapa saya harus takut pada hukumannya? Kau ternyata menguping kami. Benar. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Tapi jangan terlalu sombong. Sebentar lagi, setelah kita sampai di kerajaan Borealia, kamu akan menjadi pelayan paling hina, dan aku akan menjadi putri pertama. Kamu akan pergi ke kerajaan Borealia? Apakah Kanselir Thorne bersekongkol dengan kerajaan Borealia?
Benar, ayahku dan kakak laki-lakiku, keduanya bersekongkol dengan kerajaan Borealia, tapi terus kenapa? Begitu kami di kerajaan Borealia, bahkan kaisar tidak bisa menyentuh kami. Sebaliknya, dia akan benar-benar hancur. Karena kehilangan dirimu, orang yang dicintainya. Yang Mulia Kaisar. Kau dengar semuanya, kan? Oh, Kau tidak apa-apa. aku mahasiswa kedokteran. Aku bisa mencium obat biusmu dari jauh. Kau pura-pura. Aku hanya ingin kau mengatakan yang sebenarnya. Dasar jalang, beraninya kau menipuku? Pengawal, bawa selir Clara pergi, lemparkan dia ke penjara kerajaan. Yang Mulia Kaisar, jangan. Aku hanya marah, karena kau mengusirku. Aku tidak pernah berniat bersekongkol dengan musuh. Yang Mulia Kaisar, dari awal sampai akhir, aku hanya mencintaimu. Jika kau benar-benar mencintaiku, kenapa kau membantu Pangeran Hamis menculik sang ratu? Yang Mulia Kaisar, saya menyelamatkan nyawa Anda. Sudah lupa, Yang Mulia Kaisar? Dan kau masih mengaku menyelamatkanku? Caleb Thorne mengaku segalanya di penjara. Dulu di tempat berburu, bukan kau yang menyelamatkanku. Itu adalah pelayanmu, dannya, untuk mengambil pujian, kau dengan brutal membunuh pelayanmu, lalu menusuk dirimu sendiri. Tak kau sangka, kau menusuk terlalu dalam, dan merusak tubuhmu. Kau sangat rapuh sekarang, kau sungguh menjijikkan. Wah, si kecil munafik, kau memang hebat. Clara, keluarlah sekarang. Pangeran pertama, akhirnya, kau datang. Hahaha. Siapa sangka kita dapat sang ratu sebagai bonus? Dan Kaisar Valeria juga, Silas Thorne. Beraninya kau mengkhianati negaramu, dan membelot ke musuh. Benar. Aku memang membelot dan mengkhianati negaraku. Lalu kenapa? Yang Mulia Pangeran, jangan buang napas pada mereka. Bunuh saja mereka sekarang. Yang Mulia Kaisar. Kemarilah, cepat. Ke sini, padaku. Akan ada hujan anak panah kapan saja. Aku tidak ingin kau terluka. Kau pikir aku seperti Clara Thorne, putus asa mencari pria manapun? Lupakan hujan anak panah, bahkan jika langit runtuh, aku tidak akan pergi denganmu. Lihat siapa itu. Leo, Ayahanda, ibunda, selamatkan aku. Tolong! Selir Clara, kenapa kau memukul saya? Saya hanya memanfaatkanmu sebelumnya. Hanya untuk mencari muka di hadapan Kaisar Julian. Sebenarnya, saya sudah lama ingin menamparmu keras-keras. Sekarang kau tahu, si bodoh kecil, siapa yang benar-benar peduli padamu? Serena, kau ikut? Saya ikut. Biarkan Leo duluan. Yang Mulia Ratu. Kau anggap saya bodoh. Jika saya lepaskan anak ini, apakah kau tetap akan datang? Saya masih tidak percaya padamu. Bagaimana begini? Leo dan saya berjalan saling mendekat pada saat yang sama. Kita berdua tidak ada yang rugi. Bagaimana menurutmu? tidak. Kau memiliki terlalu banyak yang diinginkan orang-orang Borealia. Kau tidak boleh pergi ke Borealia. Apa saya harus melihat Leo mati di depan mata saya? Saya kira Kaisar Julian sangat mencintaimu. Ternyata dia hanya menginginkan benda-benda aneh itu darimu. Bisakah kita tukar sandera sekarang? Baik. Violet, Datang. Ini. pergi. Sekelompok orang bodoh. Jika saya tidak bersiap, apa saya akan masuk perangkap? Awas. Dengan saya di sini, tidak ada seorang pun yang berani menyakiti sang ratu sama sekali. Tidak seorang pun diizinkan menyakiti Yang Mulia Ratu. Kamu baik-baik saja? Serena, beri aku satu lagi kesempatan, oke?
Putraku, di mana ibumu? Ibunda sudah pergi. Yang Mulia Kaisar, saat kau melihat surat ini, aku sudah meninggalkan istana bersama mantan kaisar. Meskipun kau membubarkan harem untukku, aku tetap tidak bisa memaksakan diri untuk mencintaimu. Karena di mataku, cinta seorang kaisar hanyalah bunga yang mekar sesaat. Aku tidak mau mempertaruhkan masa mudaku pada cinta yang tak pasti. Jadi, aku memilih bepergian jauh bersama mantan kaisar. Mencari ketenangan di alam. Oh, dan jika ada waktu, aku akan membantumu menangani pejabat korup di bawahmu. Bagaimana jika Julian tidak pernah menyentuh Clara Thorne, dan dia hanya bersamamu sejak awal? Hahaha, apa kau masih pergi? Bajingan kotor itu ternyata tidak pernah menyentuh si kecil munafik, lalu, aku tetap tidak suka padanya. Duduklah, ayo pergi. Apa aku tidak punya kesempatan sama sekali? Ayahanda, apakah kita ditinggalkan oleh ibunda? Apakah ibunda akan menikah dengan pria lain? Pria lain? Aku sekarang anak tanpa ibu. Aku tidak akan memberi ibumu kesempatan itu. Tapi, ibunda sudah meninggalkan istana. Dan dia tidak akan pernah kembali. Aku bisa meninggalkan istana untuk mengejarnya. Bagaimana dengan kerajaan dan wilayah? Putraku, bekerja keraslah. Saat kau berusia 12 tahun, aku akan menyerahkan tahta padamu. Serena, aku akan membuatmu mengerti bahwa cinta seorang kaisar